Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sekarang saya akan membacakan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Hesti Verika, kelas 11 IPA 2, asal Sekolah Mandua, Kota Serang. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung dua makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Yang kedua adalah hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, hakiki. Yang kedua, universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Makna hak asasi manusia, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban hak asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia ada 6. Pertama, hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Dan yang keenam, hak asasi peradilan dan perlindungan hukum. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Akibat peristiwa ini, Tanjung Priok pada saat itu disebut sebagai The Killing Field. Dalam peristiwa ini, terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Solusi penyelesaiannya, karena peristiwa Tanjung Priok merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan hak asasi manusia dan menjatuhkan pidana kepada pihak yang bersalah, serta mempertegas peraturan mengenai SARA dan unsur-unsur lain agar lebih dihormati. Lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Berikut beberapa lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Hak Asasi Manusia. Komnas Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas Hak Asasi Manusia dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Dan yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya, LBH dibentuk oleh masyarakat. Terima kasih, itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.